Halo semuanya, perkenalkan saya Nikada Marstaudia Andini dengan NIM 25055510048. Pada video kali ini saya akan memasukkan atau insert data ke dalam database menggunakan perintah DML. Pertama-tama, untuk Laragon sudah saya start dan database yang saya akan gunakan itu adalah DB Apotek 3. Ini adalah DB yang sudah saya buat di video sebelumnya. Baik, saya akan lanjut. Pertama-tama kita akan change direction dulu ke Laragon. Selanjutnya kita akan menuliskan perintah mysql uroot. Jika sudah seperti ini, kita bisa mengetikkan use, lalu nama database yang kita ingin gunakan. Seperti pada video kali ini saya akan menggunakan DB Apotek 3. Sudah, selanjutnya kita akan mulai memasukkan perintah pertama, yaitu insert ke tabel customer. Jadi kita bisa tuliskan insert into, lalu nama tabelnya, dan di sini saya akan menuliskan kolom-kolom yang ada di tabel customer seperti nama customer dan juga no tab. Lalu values, dan di sini kita bisa langsung saja masukkan datanya. Oh ya, di sini saya tidak memanggil ID customer karena ID customer pada tabel customer itu sudah saya setting sebagai auto increment, jadi dia akan menambahkan data secara otomatis. Contohnya di sini nama customernya saya tulis Sita, koma, dan nomor teleponnya seperti itu. Jika ingin menambahkan data lagi itu bisa, tinggal isi koma, lalu kita bisa lanjut ke data selanjutnya. Di sini saya akan coba untuk menambahkan 3 data. Seperti ini. Jika sudah, diselesaikan dengan titik koma. Kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil. Selanjutnya masih dengan perintah yang sama. Di sini saya akan mengulang beberapa kali perintah yang sama karena ada beberapa tabel yang memiliki relasi. Jadi biar saya bisa menambahkan ke tabel yang lain, jadi saya harus menambahkan data ke hampir semua tabel. Insert into. Sekarang saya akan menambahkan data ke tabel supplier. Untuk tabel supplier ini saya memanggil ID supplier karena pada pembuatan DDL sebelumnya saya tidak men-setting ID supplier itu sebagai auto increment.
karena saya memanggil ID tadi, jadi di sini saya tuliskan 1, baru nama suppliernya. Saya coba menambahkan 3 juga, mungkin 3 data. Oke, ini sudah berhasil. Selanjutnya saya akan menambahkan data ke tabel kategoris. Masih menggunakan perintah insert into. Kategoris ini nama tabelnya. Lalu saya akan hanya memanggil nama kategoris karena ID kategoris itu sudah auto increment. Saya akan coba menambahkan 4 data. Oke, ini sudah berhasil. Selanjutnya saya akan menambahkan data ke tabel pegawai. Pada video sebelumnya pada saat kita membuat DDL itu kita menyeting username ini sebagai unik. Jadi nanti kita juga harus masukkan data username itu harus unik atau tidak sama dengan yang lainnya. Misalnya di sini saya menuliskan username untuk Sinta itu Sinta admin. Lalu misalnya saya menuliskan untuk Rian, username-nya itu adalah Rian Kasir. Apa saja boleh, yang penting username-nya tidak sama. Oke, ini sudah berhasil. Saya masukkan 2 data. Untuk selanjutnya itu saya akan mencoba menambahkan data insert into ke tabel obat. Saya akan mengambil ID obat, kode obat, nama obat,
Dan di sini saya akan memanggil ID kategoris karena tabel obat ini memiliki relasi dengan tabel kategoris. Di sini juga saya memanggil price dan stock. Di sini saya akan tulis 1 untuk ID obatnya, lalu kode obat, namanya, di sini saya memanggil ID kategoris. Di sini saya tulis 2. Jadi vitamin C 500 mg ini masuk ke kategoris kedua pada tabel kategoris, yaitu vitamin. Selanjutnya untuk harga bisa bebas. Stoknya juga bebas. Saya coba menambahkan 2 data. Di sini saya menulis 1 untuk kategorisnya, jadi amoxicillin ini masuknya ke antibiotik. Lanjut untuk harganya bebas, stoknya juga bebas. Oke, ini sudah berhasil. Selanjutnya saya akan masukkan data ke tabel penjualan. Di sini saya juga memanggil ID customers, dan juga ID pegawai. Jadi di tabel penjualan ini dia memiliki relasi dengan tabel customer dan ID pegawai dan tabel pegawai. Maka dari itu saya bisa memanggil ID customer dan ID pegawai. Karena sudah memanggil ID, jadi di sini saya tinggal menuliskan satu ini, misalnya ini itu ID yang ada di tabel customers, jadi harus sama. Begitu juga yang ada di tabel pegawai. Mungkin seperti ini. Ini sudah berhasil. Selanjutnya saya akan insert data ke tabel detail penjualan.
Di sini saya memanggil ID penjualan, ID obat, jumlah, dan juga harga saat transaksi. Saya akan coba menambahkan satu data saja. Jadi di tabel detail penjualan ini itu dia memiliki dua primary key, yaitu primary key ID penjualan dan juga ID obat. Kita akan coba masukkan datanya. Satu saja. Oke, ini berhasil. Sebelumnya pada saat kita kemarin membuat TDL itu di tabel penjualan itu kita menambahkan tanggal transaksi. Tapi kenapa di sini kita tidak menuliskan tanggal transaksinya? Karena pada saat kemarin kita membuat TDL itu kita men-setting tanggal transaksi itu sebagai current time step. Jadi itu akan otomatis dibuat dan kita tidak perlu menambahkan secara manual lagi untuk tanggal ataupun waktunya. Baik, ini sudah semua berhasil kita tambahkan untuk data di tiap-tiap tabel. Itu kita bisa cek dulu di sini di SQL York. Nah, di sini seperti tadi di kategoris kan kita menambahkan 4 data dan di sini sudah terlihat di customers juga, begitu juga di detail penjualan, lalu di obat juga sudah, pegawai, penjualan. Nah, ini yang saya tadi bilang tadi, jadi dia sudah otomatis terisi walaupun kita tidak mengisinya tadi. Selanjutnya supplier juga sudah. Untuk perintah selanjutnya saya akan mencoba menggunakan perintah select. Jadi select ini itu seperti untuk mengambil data atau memperlihatkan data. Pertama-tama saya akan coba select bintang from obat. Obatnya juga bisa diganti dengan tabel lain, misalnya kategoris, pegawai, atau yang lainnya. Ini sudah terlihat. Jadi jika hanya select bintang from obat, itu dia akan memanggil seluruh data dan kolom yang ada pada tabel obat. Selanjutnya kita akan coba untuk memanggil kolom tertentu saja menggunakan perintah select. Langsung saja kolom yang kita ingin tampilkan. Misalnya saya ingin menampilkan kode obat, kolom kode obat, nama obat, dan juga price. Jadi saya tidak menginginkan stok dan ID kategorisnya. Itu kita tulis from tabel mana, dan ini from tabel obat. Ini sudah berhasil. Jadi kita hanya menampilkan atau mengambil data dari kolom-kolom tertentu saja yang sudah kita tentukan di sini. Selanjutnya saya akan coba untuk menggunakan perintah select bintang from customers where nama customer sama dengan Widya, petik 2 Widya. Nah, jadi perintah select bintang from customer where nama customer sama dengan Widya ini, dia itu hanya mengambil data customer yang bernama Widya. Di sini sudah terlihat hanya Widya yang terpanggil atau tampil. Selanjutnya saya akan coba untuk menggunakan perintah
is null. Sebenarnya perintah ini itu untuk menampilkan obat yang tidak memiliki kategoris, tapi karena di sini semuanya obat memiliki kategoris, kita coba saja dulu. Nah, ini empty set. Jadi karena nggak ada obat yang tidak memiliki kategori, makanya yang ditampilkan itu empty atau tidak ada. Kita boleh coba insert mungkin. Karena tadi sudah sampai ID obat 2, jadi di sini kita lanjut ke ID obat 3. Untuk ID kategorisnya kita bisa tuliskan 0 karena kita mau ID kategoris kosong. Oke. Kita akan coba ulang dan kita coba tambahkan kode obat karena saya tadi lupa menambahkan kode obat. Kita coba 3, lalu kode obatnya 003. Untuk ID kategorisnya kita tulis 0. Oke, ini sudah berhasil dan sekarang kita coba ulang lagi ini perintah ini, select from obat where ID kategoris is null. Jadi ini sudah terlihat hanya memfilter data yang ID kategorisnya null atau belum ada. Untuk selanjutnya saya akan mencoba perintah select bintang from.
pegawai. Lalu saya menggunakan perintah order by. Jadi ini itu, nah di sini sudah terlihat. Jadi ini itu fungsinya order by nama pegawai ASC itu dia mengurutkan data pegawai, atau dia itu mengurutkan nama dia itu mengurutkan data nama pegawai dari huruf A sampai Z. Jadi dia diurutkannya berdasarkan nama, dan diurutkannya itu dari huruf A sampai Z. Maka dari itu Rian itu duluan daripada si Sinta. Selanjutnya ada, kita coba limit. Select bintang from limit 1. Nah, jadi limit 1 ini itu, jadi limit 1 ini itu dia itu fungsinya untuk menampilkan satu baris pertama dari tabel supplier. Dan tabel pertama itu adalah ID supplier 1 PT Sehat Selalu. Kita coba sekarang between mungkin. Kita coba di tabel obat. Di sini kita akan coba di kolom price. Jadi select bintang from obat where price between $10.000 and mungkin $30.000. Jadi di sini sudah terlihat dia itu hanya menampilkan obat dengan harga yang rentangannya itu antara 10.000 sampai 30.000. Dan di sini ada 2 obat yang tampil. Selanjutnya kita juga bisa menampilkan data itu berdasarkan stok untuk di tabel obatnya. Jadi di sini saya hanya ingin menampilkan nama obat dan juga stoknya aja. Ini from tabel obat where stoknya kita lihat di sini. Oke, mungkin yang kurang dari 180 mungkin ya. Nah, di sini yang tampil itu hanya nama obat dan stok saja, sesuai sama yang sudah saya minta di sini. Dan yang tampil itu yang stoknya hanya kurang dari 180. Jadi hanya amoxicillin dan paracetamol saja. Selanjutnya ada perintah update. Di sini itu update itu untuk mengubah atau mengedit. Kita coba update customer. Jadi kita mengupdate tabel customer. Lalu kita set notel. Kita akan mengedit nomor telepon. Kita akan mengedit nomor teleponnya dengan nomor telepon baru, misalnya seperti ini. Lalu kita tentukan nomor telepon mana yang akan kita ubah dengan menggunakan perintah where ID customer
sama dengan 1. Jadi yang akan berubah itu adalah nomor telepon dari si ID customer 1 ini. Kita lihat dulu. Kita bisa lihat dulu di sini awalnya itu ID customer 1 atas nama Sita itu nomor telepon belakangnya 90. Nah, sekarang kita akan ubah menjadi 41. Sudah berhasil. Kita coba lihat. Select bintang from. Nah, di sini ID customer 1 atas nama Sita itu nomor teleponnya sudah berubah sesuai yang kita edit tadi ini. Selanjutnya kita coba update menggunakan ID. Jadi update, kita coba di tabel obat. Kita set stoknya. Kita set stoknya, kita tulis stok ini itu berarti stok yang sekarang dikurangi 2. Tidak harus dikurang, stok ini juga bisa ditambah. Pokoknya dia itu bisa diedit secara aritmatika gitu. Oke, kita lanjut. Kita tentukan sekarang mau ubah yang mana, where ID obat. Kita coba di 1 deh. Di 1. Di sini kita lihat ini awalnya itu ID obat 1 stoknya 200. Sekarang kita kurangi 2. Berhasil, dan kita coba cek. Berhasil, stoknya kita kurangi 2 jadinya 198. Setelah itu kita coba selain ID ini kita coba juga update menggunakan update tabel obat menggunakan kode obat. Kita akan mengubah atau mengedit harga. Jadi di sini set price mungkin 18.000 boleh. 18.000. Lalu kita tentukan where kode obat sama dengan, kita coba ini aja, OBT 001. Berhasil. Kita cek lagi. Nah, di sini yang tadinya 8.000 sudah ganti jadi 18.000. Selanjutnya kita coba update tabel detail penjualan. Di sini itu saya akan mengubah jumlah untuk transaksi tertentu. Jadi di sini saya tulis set jumlah sama dengan 4. Karena tabel detail penjualan ini memiliki dua primary key, jadi di sini where-nya juga kita panggil 2. ID penjualan sama dengan 1 and ID obat sama dengan 1. Seperti ini. Ini sudah berhasil. Selanjutnya
kita akan coba delete, perintah delete. Delete from customers. Kita akan mencoba menghapus data customer yang memiliki ID 2. Di sini itu customer yang memiliki ID 2 itu ID 2 itu adalah Widya. Kita coba jadi customer yang memiliki ID 2 ini belum bisa di-delete karena dia masih dipakai atau datanya itu ada di tabel-tabel yang memiliki relasi dengan tabel customer. Jadi kita coba dulu, kita cek dulu di sini di penjualan. Saya jadi akan coba mendelete ID customer 3 saja karena di sini ID customer 3 tidak ada digunakan. Nah, di sini berhasil. Sekarang kita lihat. Jadi di sini udah sisa 2 aja customernya, customer ID 1 dan ID 2. Selanjutnya kita coba delete kategoris mungkin. Tabel kategoris. Where ID kategoris sama dengan 1. Jadi ini menghapus kategoris dengan ID kategori 1. Ini berhasil. Dia itu berhasil walaupun ID kategori 1 ini masih ada digunakan di tabel obat, tetapi di tabel obat ini yang punya ID kategori 1 akan otomatis 0 karena gara-gara kita sudah nyeting di DDL kemarin. Itu kalau kita coba aja sekarang, kita cek. Nah, ini dia otomatis 0, jadi bukannya error seperti yang pertama itu, dia akan langsung 0. Selanjutnya saya akan coba delete penjualan. Bentar, saya ada typo. Delete from penjualan. Kita akan coba menghapus data
yang memiliki ID penjualan 1, nah sebenarnya maaf sebentar, sebenarnya ID penjualan 1 ini ada digunakan di tabel detail penjualan, tapi detail penjualan yang berhubung dengan ID penjualan 1 ini akan dihapus secara otomatis karena kemarin saat kita membuat DDL itu kita sudah men-settingnya cascade. Kita coba lagi yang lain. Kita coba dulu cek detail penjualannya. Maaf, ini saya typo. Nah, ini seperti yang saya tadi, dia sudah otomatis terhapus karena cascade, jadi dia sekarang udah empty. Sekarang saya coba untuk delete from supplier. Jadi perintah delete from supplier ini akan menghapus semua data dari tabel supplier. Tabelnya tetap ada, tapi datanya saja yang hilang atau terhapus. Baik, mungkin sekian dari video penjelasan perintah-perintah DML saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih. Sebelumnya, ini sekarang kita akan cek juga di SQL Log. Saya akan coba buka ulang. DB Apotek 3. Nah, ini tadi ada kita hapus. Ini juga. Ini sudah 0 untuk detail penjualannya. Lalu obat, pegawai, penjualannya juga sisa 2. Maksudnya penjualannya sisa ID penjualan 2 saja. Dan suppliernya juga sudah 0. Karena tadi terakhir kita menghapus semua data yang ada di tabel supplier. Sekian dan terima kasih.